Hai guys, welcome to channel NSI. Di video part 19 kali ini merupakan akhir dari chapter 4 di light novelnya. Dan kita akan difokuskan pada pihak Rising Kingdom yang tidak lain adalah Clem dan Rainer. Rencana terakhir apa yang dibuat oleh pihak Rising Kingdom untuk menghadapi Sorcerer Kingdom? Dan bagaimana nasib Rainer dan Clem? Kalian bisa simak di video kali ini. So nggak perlu lama-lama lagi, berikut pembahasan light novel Overlord volume 14 part 19. Sebelum pembahasan, kita perlu sedikit mereverse part sebelumnya. Aura dan Mare dari pihak Sorcerer Kingdom diberi misi oleh Ainz, yang dimana Aura diberi misi untuk menempati tempat-tempat penting di ibu kota Rising Kingdom. Dan di part sebelumnya, Aura pergi menuju ke Guild Magician beserta Magical Beast-nya untuk mencuri item magic di guild tersebut. Dan kemudian, Aura memerintahkan Magical Beast untuk membunuh para warrior yang menjaga gerbang tersebut. Dan untuk di sisi Mare yang berada di atas menara kastil, Mare dibingungkan dalam proses penyusunan rencana untuk membunuh seluruh penduduk ibu kota Kingdom dengan cara efisien, yang pada akhirnya membuat rencana menggunakan serangan magic berdampak area meluas untuk membunuh penduduk ibu kota Kingdom. Dan karena masukan dari Ainz, dia bertekad untuk menyelesaikan misi tersebut dengan baik dan cepat. Next, kita masuk pembahasan. Clem dan Rainer sekarang berada di kastil ibu kota Kingdom. Rainer mengatakan ke Clem jika dia akan sedikit lebih lama merias wajahnya, sehingga dia tidak akan mempermalukan dirinya sendiri sebelum bertemu dengan ayahnya. Dan itulah sebabnya Clem diusir diminta keluar dari ruangan oleh Rainer. Dia juga memberitahu Clem bahwa Rainer ingin juga mengganti pakaian yang dipakai sebelumnya. Dan tentu saja itu akan memakan waktu yang cukup lama. Para kenek yang masih tersisa di istana sampai detik ini semuanya telah bersiap untuk menghadapi tentara Sorcerer Kingdom secara langsung. Dan mereka telah meninggalkan pos mereka dan berkumpul untuk memblokir pintu masuk menuju istana. Beberapa orang mungkin akan mentertawakan tindakan mereka yang mencoba melakukan perlawanan yang terbilang sia-sia. Tidak seperti kumpulan warrior yang dipimpin oleh Gasif Stronov. Sebagian besar kenek hanya sedikit lebih kuat dari tentara biasa. Jika mereka bertarung melawan undead dari Sorcerer Kingdom, mereka mungkin akan dihancurkan dengan sangat mudah. Namun, sebagai pria yang dianugerahi gelar kenaik oleh keluarga kerajaan, mereka tentunya ingin menunjukkan kesetiaan mereka sampai akhir. Jika boleh jujur karena pengalaman masa lalunya, Clem tidak memiliki rasa simpati pada sebagian besar kenaik. Dia selalu mengira jika situasi hidup atau mati muncul, mereka akan lari. Justru karena kesetiaan murni mereka kepada keluarga kerajaan sehingga mereka tidaklah berbuat kesalahan. Clem setelah salah menilai kesetiaan mereka pada kerajaan. Saat ini Clem mengingat masa lalunya. Saat itu dia tidaklah diselamatkan oleh keluarga kerajaan, melainkan seseorang yang menyelamatkannya, yaitu Rainer. Seandainya Rainer memerintahkannya untuk menjadi kenaik kerajaan, dia akan bergabung dengan para kenaik tanpa ragu-ragu. Namun, karena Rainer tidak memberikan perintah seperti itu, Clem harus tetap di sisinya. Clem selalu berpikir jika kedamaian mereka akan bertahan lama. Jika esok hari dan seterusnya akan kembali baik-baik saja. Namun, melihatnya saat ini, tiba-tiba suara bantingan pintu ruangan terdengar oleh Clem. Karena suara itu lebih terdengar sangat keras, Clem segera melihat ke arah pintu dan menemukan Rainer di sisi pintu. Dia tidak mengganti pakaiannya, hanya ada sedikit warna merah di wajahnya. Sedikit terang sehingga dia tidak bisa mengetahui apakah Rainer sudah merias wajahnya atau belum. Rainer telah menghabiskan begitu banyak waktu di ruangannya, tetapi penampilannya tidak berbeda dibandingkan dengan sebelumnya. Di tangannya ada pedang Razor, masih dalam sarung pedangnya, sehingga Clem nampak kebingungan. Dan ketika Clem ingin mempertanyakan hal yang sedang terjadi, tiba-tiba Rainer memberitahukan Clem untuk menuju ke lokasi ruang kerja ayahnya. Kemudian, Rainer menyerahkan pedang Razor ke Clem. Dia mengikuti perintahnya dan berjalan menuju ruangan raja. Tentu saja tidak ada kenek di sana. Rainer seketika itu membanting pintu ketika memasuki ruang kerja ayahnya. Di dalamnya, ada King Ramposa dalam keadaan terkejut. Setelah mendengar begitu banyak kegaduhan, ternyata itu putrinya sendiri. Dia pasti mengira ada orang lain yang menerobos memasuki ruangannya. Clem merasa tata raja telah berpindah dari Rainer kepadanya. Karena itu dia menundukkan kepalanya sebagai perminta maafan. Kemudian Rainer baru mengingat ada sesuatu yang penting untuk disampaikan ke ayahnya secara langsung. Tetapi sebelum itu, Rainer mempertanyakan ke ayahnya,
kenapa masih ada di ruangan kerja tersebut. Dan King Rambosa mengatakan bahwa dia berada di ruangan tersebut karena dikunci oleh Zanak. Ketika King Rambosa telah dibebaskan di hari kemarinnya, King Rambosa berencana melakukan persiapan sebelum Sorcerer King tiba. Itulah sebabnya dia masih mempersiapkan diri sendiri dalam kesendiriannya. Pada awalnya, para Knight menawarkan bantuan, tetapi King Rambosa menyuruh mereka semua untuk pergi. Dia ingin tahu kemana tempat mereka Knight itu melarikan diri. Klim tidak bisa mengatakan kepada King Rambosa jika para Knight itu masih ada di pintu masuk, bersiaga sampai akhir. Renner sepertinya juga sama. King Rambosa memperhatikan pedang di pinggang Klim dan kemudian kembali menatap Renner. Kemudian King Rambosa mempertanyakan ke Renner di mana keberadaan warrior yang melebihi Gasev Stronov. Dan Renner mengatakan ke ayahnya jika Brand Anglaus telah meninggalkan kastil untuk bertarung melawan Sorcerer King sendirian. Sementara Renner tidak yakin jika dia bisa mengalahkan Sorcerer King sendirian. Brand seharusnya cukup bisa memberikan perlawanan jika dia membawa pedang itu bersamanya. Tetapi Klim tidak merasa demikian. Karena bagaimanapun juga, itu merupakan lawan yang Gasev Stronov tidak bisa dikalahkan. Penyebab King Rambosa masih di sini. Dia yakin jika dirinya memiliki kewajiban untuk meneruskan sejarah garis keturunan kerajaan kepada Sorcerer King. Dia harus melakukannya sebagai raja terakhir. Dengan begitu, King Rambosa memerintahkan Klim untuk membawa Renner untuk melarikan diri. Meskipun mungkin sudah terlambat, tetapi istana memiliki jalan rahasia untuk keluar dari ibu kota. Saat pasukan Sorcerer King memasuki istana, Klim bisa menggunakan lorong rahasia. Memang benar, Klim tidak ingin membiarkan Renner untuk mati, tetapi mengikuti perintah Renner lebih penting baginya. Bagaimanapun juga, jika dia benar-benar ingin mematuhi perintah tersebut, dia akan membiarkan Evilai membawanya saat itu. Setelah melihat Klim tidak bergerak, keduanya memanggil namanya. Namun, emosi tertanam dalam suara mereka benar-benar berbeda. Di situ Renner mengatakan bahwa Klim adalah milik Renner, dan dengan begitu menurut Renner, Klim tidak akan menuruti perintah dari ayahnya. Tetapi menurut King Rambosa, jika Klim benar-benar setia, dia yakin seharusnya Klim melarikan diri dengan Renner. Bahkan jika itu hanya meninggalkan garis keturunan, Faisal bisa diteruskan sedikit lebih lama. Jika Klim melarikan diri dengan Renner, sebagai hadiahnya, dia mungkin bisa menikahinya. Mendengar apa yang diucapkan oleh King Rambosa, Klim seketika itu terkejut. Saran itu benar-benar memikatnya, menyebabkan tekadnya goyah. Jika dikatakan dia tidak pernah membayangkan hal tersebut, jelas itu sebuah kebohongan. Dia bahkan sering membayangkan Renner untuk dirinya sendiri. Tetapi saat ini, dia sudah memutuskan tekadnya, yaitu akan mati sebagai pelindung Renner. Meskipun perintah tersebut hadiahnya sangat menggiurkan, tetapi itu terlalu berharga bagi Klim sehingga dia menolak tawaran dari King Rambosa. Dengan begitu, Renner mengatakan ke ayahnya untuk segera menyerahkan mahkotanya ke Renner. Karena seperti tujuan Renner bertemu dengan ayahnya, yang tidak lain adalah untuk membawa harta keluarga kerajaan untuk diberikan ke Yang Mulia Sorcerer King. Dia merupakan seorang yang menghancurkan kingdom. Jadi gerakan simbolik untuk menyerahkan mahkota harus dilakukan. Dan juga, jika harta seperti mahkota terus diturunkan, sejarah keluarga kerajaan mereka akan dipertahankan. Itulah yang dipikirkan oleh Renner. Tetapi menurut King Rambosa, semestinya semua harta keluarga kerajaan disembunyikan di kota. Kemudian, dia dapat mengatakan kepada Sorcerer King, jika harta-harta milik kingdom semuanya tersembunyi di dalam ibu kota. Sehingga, jika Sorcerer King menghancurkan ibu kota, dia berisiko kehilangan harta kerajaan. Kemudian Renner mengerti mungkin itu rencana yang bagus. Mungkin penyerahan mahkota dan kehancuran ibu kota akan menjadi dilema bagi ayahnya, meskipun hidup ayahnya tidak akan selamat. Jika rencana tersebut bisa membantu para penduduknya, bahkan jika sedikit itu harus dilakukan. Kemudian King Rambosa mengambil mahkota dari kepalanya dan menyerahkannya ke Renner. Tetapi Renner mengatakan ke ayahnya untuk menyerahkan mahkota lainnya. Dan harta itu juga memiliki nilai yang bisa disembunyikan. Dan juga beberapa harta lainnya, seperti staf, perhiasan digunakan untuk penobatan, dan materai nasional. Dan tentunya bagi Renner, semakin banyak kartu yang bisa digunakan, itu akan semakin baik. Dengan begitu, Renner memerintahkan Klim untuk menyembunyikan harta tersebut.
di distrik gudang yang telah ditinggalkan karena terkena serangan Jaldabot. Sementara Rander telah menjelaskan secara rinci, instruksinya cukup rumit sehingga Klim tidak percaya diri untuk menemukannya. Renner berjalan di sekitar ayahnya untuk menggunakan meja. Menggambar peta yang mudah untuk dipahami di selembar kertas itu sederhana, tetapi saat ini Klim tidak perlu khawatir. Kemudian, Renner menyuruh Klim untuk menyembunyikan harta tersebut di ruang bawah tanah rahasia yang lokasinya telah ditunjukkan di peta tersebut. Dan Renner berharap setelah menyelesaikan tugas tersebut agar kembali dengan selamat. Sementara saat ini mereka tidak yakin di mana lokasi yang telah ditempati oleh pasukan Sorcerer Kingdom. Kemungkinan besar mereka telah menembus ibu kota dan menguasai berbagai lokasi. Jika seperti itu, meninggalkan tempat ini sangat berisiko. Namun, Klim tidak akan ragu, karena Renner telah memerintahkannya. Dia harus melakukan apa yang diperintahkannya. Renner memerintahkan Klim agar kembali tanpa terluka dan jangan mencoba untuk bertarung. Jika dia melihat musuh, larilah sekuat tenaga. Kemudian, Renner memerintahkan ayahnya untuk memberitahu lorong rahasia yang jalur tersebut bisa langsung menuju keluar dari istana. Setelah mendengar penjelasan dari King Ramposa, Klim benar-benar terkejut. Dia telah berjalan melewati terowongan itu beberapa kali, namun dia tidak pernah mendeteksi keberadaan jalur rahasia itu. Dengan begitu, Klim keluar dari ruangan dan berlari menuju lorong rahasia. Setelah itu, dia menggunakan lorong rahasia itu untuk memasuki ibu kota. Kini rasanya benarlah nyata, seolah-olah setiap penduduk ibu kota telah menghilang. Klim saat ini mendengar raungan beberapa binatang raksasa. Dia tidak tahu apakah monster itu ada di dekat sekitarnya. Ibu kota sangatlah luas. Jika dia tidak memiliki titik pandang dari ketinggian kastil atau benteng kota, akan sulit baginya untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Namun untuk saat ini, itu tidak diperlukan. Yang harus dilakukan yaitu berlari dengan kecepatan penuh menuju gudang. Dia hanya perlu agar tidak bertemu dengan siapapun sebelum dia mencapai tujuannya. Ini merupakan rencana yang mendesak, tetapi tempat itu cukup jauh. Dan Klim juga perlu berhati-hati sebab dia telah menghabiskan sedikit waktu di perjalanannya. Setelah sampai di tujuannya, gudang itu tidak sebesar yang dibayangkannya. Kemudian Klim mendekati pintu itu dan menyadari pintu itu tidak dikunci. Dan kemudian Klim menyelinap masuk. Tidak ada siapapun di gudang tersebut dan isinya kosong. Ada banyak rak kosong di sana. Dia menemukan rak ketiga dari kanan dan mendorongnya dengan paksa. Pada awalnya, tidak ada yang terjadi. Tetapi setelah dia memberikan sedikit kekuatan secara bertahap, rak itu tidak menahan dorongannya dan mengayun terbuka seperti pintu. Di dalamnya benar-benar gelap. Sebuah ruangan tanpa jendela. Dia bisa melihat sekelilingnya. Ruangan itu kosong. Dan di lantai ada tonjolan seperti pegangan. Setelah mengangkat pegangan itu, tangga spiral menuju ruang bawah tanah muncul. Di bagian bawah tangga pendek ada sebuah ruangan kecil dengan satu rak. Dengan begitu, Klim bisa mendapatkan harta kerajaan di sana, dan misinya telah selesai. Kemudian, Klim kembali ke permukaan dan keluar dari gudang. Saat ini, dia harus berlari kembali dengan kecepatan penuh, kembali ke istana. Kemudian, Klim melihat kembali ke arah kastil istana, dan dia terkejut karena kastil itu dipenuhi salju. Klim mendengar suara anak kecil di sebelahnya. Dia melihat ke arah di mana suara itu berasal. Di atas gudang tersebut tidak lain adalah Mare. Dan Mare mengingatkan ke Klim bahwa tempatnya saat ini akan dihancurkan dan bisa saja dia akan terjebak. Dia menyarankan ke Klim untuk bergegas pergi dari tempat tersebut. Sekarang setelah dia mengatakan itu, dia mengerti gadis itu tidak diragukan lagi berasal dari Sorcerer Kingdom. Jika dia menyebabkan keributan dan membuat Undead Sorcerer King berkumpul, Klim tidak akan bisa kembali ke sisi Renner. Tugasnya bukan untuk mengalahkan musuh, tetapi untuk melayani Renner. Kemudian Klim mulai berlari. Saat dia berbelok di sudut gang dan tiba dengan selamat di pintu masuk lorong rahasia. Sementara Klim memeriksa apakah dia diikuti, Klim melihat kepulan asap di langit. Nampaknya ibu kota telah terbakar. Kemudian, Klim berlari melewati lorong dan kembali ke istana. Dan di dalam istana, keadaannya sangat sunyi dan tenang. Dia tidak bisa mengerti mengapa kastil terasa sunyi. Tidak diragukan lagi, itu merupakan hasil dari beberapa bentuk serangan oleh Sorcerer Kingdom. Jika itu yang terjadi, mungkin masih ada Knack yang tersisa untuk mempertahankan istana.
Kemudian, Klim menuju ruang kerja raja. Setelah tiba di ruangan tersebut tidak ada seorang pun. Ruangan raja terhubung dengan ruangan lain. Mungkin mereka ada di sana. Tepat ketika Klim melewati ambang pintu, dia menyadari ada selembar kertas di atas meja. Itu merupakan jenis kertas yang sama digunakan Rainer untuk menggambar peta. Klim mengambil dan melihatnya. Terdapat tulisan tangan Rainer yang sangat familiar. Instruksi untuknya untuk pergi ke ruangan tahta. Setelah itu, Klim berlari keluar ruangan. Ketika Klim mendekati ruangan tahta, di koridor menuju ruangan tahta dipenuhi dengan Frostvirgin. Merka pastilah bawahan Sorcerer King. Mereka sepertinya tidak memusuhi Klim yang telah berlari ke arah mereka. Tetapi lebih tepatnya, itu lebih seperti mereka tidak tertarik sama sekali. Setelah Klim di depan pintu ruang tahta, Frostvirgin menyambut Klim dan menyuruh untuk memasuki ruangan tersebut. Saat ini, yang duduk di atas tahta bukanlah King Ramposa, melainkan monster skeleton yang memancarkan tekanan luar biasa, yang tidak lain yaitu Sorcerer King, Ain Solgon. Di sebelah kiri dan kanannya adalah Perdana Menteri Sorcerer Kingdom, yaitu Albedo, Dimergus, dan Cocytus. Tidak jauh dari mereka dan di lantai ada King Ramposa. Pakainya dipenuhi oleh darah. Dan di sebelahnya ada Rainer. Di lantai di dekatnya tergeletak pedang Razor. Dan bila pedang tersebut dilumuri dengan darah, tidak salah lagi, itu merupakan senjata yang digunakan untuk membunuh King Ramposa. Kemudian Klim menyiapkan pedangnya. Keduanya mungkin akan mati di sini untuk melindungi Rainer sampai akhir. Tiba-tiba Dimergus memberitakan Klim untuk berlutut. Dengan begitu Klim segera berlutut. Dia tidak bisa menolak sedikit pun. Dia bisa melihat Rainer melakukan hal yang sama. Dengan begitu Klim membuat kesimpulan bahwa Rainer telah dikendalikan. Menurut Klim, Rainer dikendalikan dan dipaksa untuk membunuh ayahnya sendiri. Saat ini, dia benar-benar marah. Namun dia tidak bisa bergerak sedikit pun. Kemudian Ain setelah mengingatnya bahwa dia pernah bertemu dengan Klim saat dia berduel dengan Gazev Stronov di Kazeplan. Dengan begitu, Ain memerintahkan untuk membebaskan Klim dari mantra Dimergus. Dengan dilepaskannya mantra itu, Klim melompat ke sisi untuk mengambil pedang. Klim melompat ke sisi untuk mengambil pedang Razor dan bersiaga melawan Sorcerer King. Tentu saja ini tidak ada artinya. Melawan musuh yang mampu membunuh Gazev Stronov. Tetap saja, Klim merupakan pelindung Rainer. Sorcerer King kemudian bangkit dari tahta dan berjalan menuju Klim. Ain bersedia berduel dengan Klim, tetapi jika dia menang, dia akan mengambil pedang Razor. Saat ini, kemarahan menguasai tubuh dan pikiran Klim. Menurut Klim, tebasan tidak akan bisa mengenai Sorcerer King. Dia mengingat ketika Gazev Stronov terbunuh. Kemudian Klim memegang erat pedang Razor. Seketika itu juga Klim melemparkan pedang tersebut dengan seluruh kekuatannya ke arah Sorcerer King. Kemudian Klim mengurangi jarak di antara mereka dan mengepalkan tinjunya yang diarahkan ke wajah Sorcerer King. Monster tipe skeleton yang lemah terhadap serangan yang diakibatkan serangan benda tumpul merupakan suatu fakta. Namun, Klim merasakan sakit yang begitu hebat begitu pukulannya mengenai Sorcerer King. Tetapi tampaknya Sorcerer King tidak terpengaruh sedikit pun. Kemudian, Sorcerer King melempar tubuh Klim dan terjatuh ke lantai. Klim berdiri dengan panik dan memandang Sorcerer King. Setelah melemparkan Klim, dia tidak melanjutkan serangannya. Dia sepertinya tidak mempertimbangkan untuk melakukan serangan kejutan. Meskipun Klim mengetahui jika dirinya tidak bisa menang, dia telah membulatkan tekadnya untuk memberikan segalanya untuk menjadi tameng bagi Rainer. Kemudian, Sorcerer King menuju Klim dan mengambil pedang Razor dan melemparkannya ke arah Klim. Setelah itu, Sorcerer King mengeluarkan sebuah pedang hitam. Klim menatap Sorcerer King yang tidak sedikit pun meningkatkan kewaspadaannya sedikit pun. Kemudian Klim mengambil pedang Razor, mau tidak mau, dia harus melakukan hal itu. Klim teringat duel Gazev, tepat sebelum pertarungan dimulai. Sorcerer King pernah mengatakannya sendiri, jika senjata tanpa enchant yang memadai tidak dapat melukainya. Namun pedang ini, yaitu pedang Razor, dapat membunuh Sorcerer King.
Kemudian Klim menciptakan jarak antara dia dan Renner sebelum dia mengangkat pedang Razor. Tepat sebelum duel dimulai, Klim memiliki permintaan ke Sorcerer King. Jika dia telah terbunuh, maka setidaknya Sorcerer King tidak membunuh Renner juga. Menanggapi perkataan Klim, Sorcerer King hanya tertawa dan menurutnya cara terbaik untuk menyiksa Klim yaitu dengan cara tidak menjawab pertanyaan Klim. Dengan begitu, Klim mengayunkan pedang Razor ke arah Sorcerer King. Tetapi serangan itu dengan mudah ditangkis oleh pedang Sorcerer King. Tetapi saat ini adalah waktunya untuk mempertaruhkan semua yang dia miliki. Klim mengaktifkan seni bela dirinya. Tidak hanya itu, tetapi dia juga mengaktifkan kemampuan cincin itu juga. Pada saat itu juga, kemampuan Klim melonjak secara signifikan. Klim berencana berpura-pura menggunakan semua kekuatannya untuk mengayunkan pedang ke bawah dan menarik pedangnya kembali dengan sekuat tenaga saat pedang itu diblokir. Dalam satu pukulan, dia berencana menusukkannya ke bola merah di perut Sorcerer King. Klim sudah memikirkannya sejak lama, itu mungkin titik lemah bagi Sorcerer King. Bahkan jika itu bukan, dia berhasil menghancurkannya. Itu juga bisa dianggap sebagai bentuk balas dendamnya. Serangan yang telah dilakukan dengan seluruh kekuatannya dihentikan oleh Sorcerer King. Kemudian Klim segera melompat mundur, mengetahui baunya telah ditebas. Menurut Ainz, mungkin saja pedang Razor bisa menghancurkan item kelas dunia. Ainz sangat tertarik akan hal itu. Jika itu bisa merusaknya, maka nilai pedang itu sangatlah tinggi. Kemudian, Sorcerer King hendak mengeluarkan sihirnya, sehingga dia tidak boleh membiarkan lawannya cukup waktu untuk melemparkan sihirnya. Kemudian, Klim melompat ke arah Sorcerer King untuk melakukan serangan terakhirnya. Tiba-tiba Klim mendengar kalimat "grabs hurt". Dia merasakan sakit yang begitu luar biasa, seolah-olah tubuhnya terkoyak dari dalam. Dan seketika itu, penglihatan Klim sedikit demi sedikit memudar. Singkat cerita, setelah pertarungan Klim dengan Ainz, Klim terbangun dari tidurnya dan merasakan seluruh tubuhnya serasa pegal. Dia mencoba yang terbaik untuk mengamati sekitarnya. Saat ini, dia berada di ruangan paling mewah yang pernah dilihat oleh Klim. Meskipun dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya dengan benar, Klim bisa mengetahui kehadiran orang lain di ruangan tersebut. Dia mencoba memanggil mereka, tetapi suara yang keluar dari mulutnya tidak bisa disebut sebagai sebuah ucapan. Namun itu bukan alasan mengapa dia tidak bisa berbicara. Hal itu dikarenakan campuran emosi yang memenuhi pikirannya saat ini. Kemudian, Klim menangis. Kingdom diserang Sorcerer Kingdom, dan sosok Renner yang terpaksa membulatkan tekadnya untuk mati. Semuanya hanyalah mimpi buruk. Tetapi, hal yang tak terduga bagi Klim, bahwa ada Renner di sisinya saat ini. Klim hanya bisa melihat dari ujung penglihatannya saja. Namun dia bisa mengatakannya dengan jelas, ini berbeda dengan senyumnya yang biasanya. Klim melihat ke arah Renner dan melihat sesuatu yang aneh di punggung Renner, yaitu sayap hitam, seperti kelelawar. Bahkan jika sayap itu bukan buatan manusia, itu terlalu realistis. Bagaimanapun juga, Klim harus menyangkal hal tersebut. Karena Renner menyadari kebingungan Klim saat ini, Renner memberitahu ke Klim jika dia telah berubah menjadi iblis, menggunakan kemampuan Sorcerer King. Mendengar hal itu, Klim terkejut. Kemudian, Renner memberi permintaan ke Klim, apakah dia mau menjadi iblis seperti dirinya. Sebab jika Renner menjadi iblis, dia akan hidup selamanya. Dan hidup sendirian merupakan suatu hal yang menyakitkan bagi dirinya. Dan kemudian, Klim menyetujui permintaan tersebut. Dengan begitu, Renner sudah bisa menjelaskan semuanya ke Klim. Bahwa Renner sudah bersumpah setia kepada Yang Mulia Sorcerer King. Itu adalah biaya dari membangkitkan Klim dari kematiannya. Dan dengan begitu, Klim juga bersedia setia kepada Sorcerer King. Setelah Klim bersumpah setia kepada Yang Mulia Sorcerer King, dia pasti akan memberikan beberapa tugas untuk menguji kesetiaannya. Mungkin akan menyakitkan bagi Klim. Tetapi menurut Klim itu bukanlah masalah. Dan dengan begitu Renner menyuruh Klim untuk beristirahat. Dan Renner akan terus menjaga Klim. Renner mempertahankan senyumannya dan menghilang dari pandangan Klim. Dari arah kemana Renner pergi, dia mempertahankan senyumannya dan menghilang dari pandangan Klim. Setelah Renner pergi dari ruangannya, kini wajah Klim dipenuhi air mata, dan sekarang dia pun menangis.
Renner meninggalkan ruangan dan berjalan menuju ruangan di sebelahnya. Setelah melihat Albedo duduk di sofa, Renner segera berlutut dengan terburu-buru. Dengan begitu, Renner berterima kasih ke Albedo karena telah mempersiapkan skenario saat di ruangan tahta. Demurgus dan Albedo memahami sepenuhnya kemampuan Renner untuk mengurus Kingdom. Saat itu, sejak Renner bertemu dengan Demurgus hingga kehancuran Kingdom, sekitar 90% dari rencananya telah disarankan oleh Renner itu sendiri. Dia sudah dengan ahli memanipulasi semua pihak dengan memanfaatkan kesombongan mereka. Satu-satunya hal yang diwaspadai, yaitu ketika rencananya telah berubah menjadi pembantaian hampir seluruh penduduk Kingdom. Dia khawatir apakah dirinya akan dibuang atau tidak setelahnya. Selain itu, banyak hal berjalan sesuai dengan rencananya. Menurut Albedo, kemampuan Renner luar biasa dan harus dimanfaatkan di Nazari dan di bawah perintah Albedo. Atas jasa dan pengabdian dari Renner, Albedo memberikan hadiah ke Renner, yaitu berupa Fallen Sheet. Dan item itu yang sebelumnya diberikan ke Renner. Dan langkah selanjutnya tinggal mempersiapkan pengorbanan, sehingga Renner bisa memulai pengorbanan itu setelah Klim pulih dari efek kebangkitannya. Fallen Sheet atau benih kehancuran adalah item yang bisa mengubah ras menjadi iblis dengan cara melakukan ritual pengorbanan untuk proses aktivasinya. Dan dengan begitu Renner berterima kasih ke Albedo dan Yang Mulia Sorcerer King. Sehingga untuk membalas kebaikan yang diberikan oleh Albedo ke Renner, Renner berusaha untuk sebaik mungkin melayani Albedo selamanya. Kemudian Albedo pergi meninggalkan Renner. Renner menundukkan kepalanya sampai dia mendengar suara pintu ditutup. Dia menghela nafas lega. Dalam nafasnya tercampur sensasi ketakutan yang masih tersisa. Sehingga Renner telah mengatasi rintangan terakhir. Bagaimanapun juga, lawan bicara yang merupakan sosok iblis yang kejam. Tidak aneh baginya untuk mengatakan, semua ini dilakukan untuk meningkatkan harapannya, lalu menghancurkannya pada saat terakhir. Namun hal semacam itu tidak terjadi. Beban di pundak Renner akhirnya terangkat, tetapi dia tidak bisa membiarkan dirinya meyakini jika posisinya saat ini benar-benar sudah aman dan terjamin. Itulah sebabnya, Renner harus berkontribusi sebanyak yang dia bisa. Untuk alasan itu, Renner harus mengungkapkan kelemahannya kepada mereka, semakin banyak semakin baik. Itulah sebabnya, mereka melakukan pertunjukan seperti itu di ruangan tahta. Klim merupakan kelemahan terbesar Renner. Untuk menunjukkan betapa pentingnya dia bagi Renner, Renner telah mengatakan sesuatu mengenai Klim pada interaksi pertamanya dengan Albedo. Nilai Klim sebagai Sandra mereka harus ditegaskan, tetapi dia juga memiliki alasan terpisah untuk itu. Bagaimanapun itu sudah terlihat jelas. Tapi karena segalanya ternyata lebih baik dari yang diharapkan, itu bukanlah masalah besar. Sebab ada hal lain yang bahkan tidak bisa diprediksi oleh Renner. Dia tidak bisa membayangkan Sorcerer King yang akan memerankan karakter itu sendiri. Seharusnya sudah lebih dari cukup bagi Perdana Menteri Albedo untuk memerankan peran itu. Tetapi tak disangka, Sorcerer King yang memainkan peran untuk melawan Klim. Renner sudah merencanakan untuk hanya menunjukkan sebagian dari kemampuannya dan menyembunyikan kemampuan sesungguhnya. Tetapi saat ini, setelah Sorcerer King secara pribadi menemuinya untuk bekerja sama, dirinya sudah terpojok. Yang Mulia Sorcerer King mungkin sudah memprediksi semua ini. Mimpi kecil di masa lalunya. Entah bagaimana, mimpi itu saat ini tumbuh menakjubkan karena dia telah bertemu dengan mereka. Sungguh beruntung dirinya jika dia bisa mewujudkan mimpi seperti itu hanya dari pengkhianatan sederhana dan pengorbanan Kingdom. Sekarang Renner ingin menari, bernyanyi, dia benar-benar sangat gembira. Iblis itu abadi. Terkurung di sini berarti dia baru saja menemukan tempat berlindung dari tempat teraman di dunia ini. Kemudian, Renner melihat ke arah pintu di belakangnya. Tempat ruangannya saat ini ditempati oleh Klim. Oke, itulah pembahasan untuk part kali ini. Jika ada yang ingin bertanya atau request bisa kalian tulis di kolom komentar. Like, share, and subscribe, and see you next time. With